Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang akan saya bahas kali ini yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama ada kegiatan ekonomi, yang kedua pelaku kegiatan ekonomi dan perannya. Kegiatan ekonomi itu apa aja? Nanti ada 3, yaitu produksi, distribusi, lalu konsumsi. Sedangkan pelaku kegiatan ekonomi dan perannya ada rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, luar negeri. Yang pertama kita akan bahas yang namanya produksi. Apa itu yang namanya kegiatan produksi? Nah, ini adalah salah satu contohnya. Berarti apa? Nah, ini dia. Kegiatan produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga bisa bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi ada 2, yaitu produksi barang, yang kedua adalah produksi jasa. Sedangkan produksi barang yang menurut ilmu ekonomi, segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yang sifatnya berwujud. Contohnya apa? Yaitu contohnya rumah, ya. Karena barang berarti bisa disentuh, bisa dipegang. Nah, itu namanya barang. Nah, contoh lain apa? Ada mobil, ada motor, HP, dan sebagainya, ya. Yang berikutnya adalah produksi jasa. Nah, produksi jasa ini menurut ilmu ekonomi adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yang sifatnya tidak berwujud. Contohnya apa aja? Di sini saya sudah berikan ya gambar-gambar animasi. Contoh dari jasa, ya, ada dokter, ya, ada chef, dan segala macam yang berhubungan dengan jasa. Yang berikutnya adalah faktor-faktor produksi. Nah, produksi yang dilakukan oleh produsen itu berbeda-beda. Perbedaan ini ya disebabkan karena digunakannya kontribusi faktor produksi yang berbeda-beda juga. Maka dari itu, faktor produksi dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah faktor produksi tetap, yang kedua adalah faktor produksi variabel. Faktor-faktor produksi tetap artinya apa? Faktor produksi yang jumlahnya tetap walaupun jumlah produksinya bertambah. Contohnya apa? Nah, ini dia. Contohnya ada pabrik atau bangunan yang dimiliki oleh perusahaan, lalu mesin yang dimiliki oleh perusahaan, lalu kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan. Faktor-faktor produksi variabel artinya adalah faktor produksi yang tidak tetap, ya. Di sini apa maksudnya? Adalah faktor produksi yang jumlahnya bertambah, berubah tergantung besarnya jumlah yang diproduksi di sini. Contohnya apa? Bahan baku, tenaga kerja. Ya, karena kalau kita ingin hasilnya pas saat pemesanan banyak, maka untuk waktu yang cepat maka kita harus menambahkan yang namanya tenaga kerja, ya, dan bahan baku. Perilaku produsen, ya, di sini adalah mendapat laba yang tinggi. Untuk itu produsen dituntut untuk berpikir sekreatif dan secepat mungkin dalam mengambil keputusan dan harus memperhatikan teori produksi. Nah, ini yang mau jadi pengusaha silahkan, ya. Kita lanjutkan. Teori produksi merupakan sebuah teori yang menggambarkan perilaku produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Dalam proses produksi dibagi 2 tadi, ya, sudah kita bahas. Agar dapat menghasilkan produksi yang optimal, seorang produsen harus mengkombinasikan antara produksi tetap dan produksi variabel. Nah, ini contoh dari produksi dengan menggunakan satu variabel bebas. Contohnya adalah bidang pertanian di mana hanya satu variabel bebas, yaitu manusia dan tenaga kerja.
Nah, di sini sedangkan variabel tetapnya adalah tanah dan mesin. Maka seorang produsen hanya menambah tenaga kerja saat mengharapkan hasil yang banyak. Di sini ada contohnya, yaitu ada tenaga kerja, ada total produksi, ada produk marginal, ada produk rata-rata. Di sini tenaga kerjanya makin bertambah. Contohnya ada tenaga kerja 1 sampai 6. Pada saat tenaga kerja 1, maka total produksinya 50. Nah, produk marginalnya 50. Tenaga kerja yang kedua ditambah lagi tenaga kerjanya ya, 2, maka total produksinya 150. Itu ada peningkatan yang cukup luar biasa, maka produk marginalnya 100 gitu ya. Nah, berikutnya tenaga kerja ditambah lagi 1 lagi jadi 3, maka total produksinya 180, marginalnya 30. Yang berikutnya tenaga kerja tambah lagi menjadi 200, maka total marginalnya 20. Lalu karena menambah lagi tenaga kerja yang kelima, maka total produksinya 210, ada peningkatan sedikit ya, produk marginalnya hanya 10 gitu ya. Yang berikutnya bagaimana? Tenaga kerjanya ditambah lagi ya, 10 lagi nih. Nah, apa yang dihasilkan karena tenaga kerjanya ditambah, maka total produksinya tetap ya, karena kelebihan dari tenaga kerja, maka total marginalnya bagaimana? 0 ya. Jadi hasil dari diagramnya menghasilkan grafik dari bawah sebelah kiri ke kanan atas. Yang berikutnya adalah produksi dengan menggunakan 2 variabel bebas. Di sini adalah konsumsi dengan menggunakan variabel bebas berasumsi bahwa jangka waktu yang relatif lama semua faktor produksi akan menjadi faktor produksi variabel. Ya, di sini ada tenaga kerja dan modal. Nah, di sini kita lihat kombinasi antara A, B, C, D, lalu outputnya sama-sama 1000, lalu modal, mohon maaf ini 80 harusnya ya. Lalu tenaga kerjanya 20 gitu. Lalu produk B, maka modalnya 40, maka tenaga kerjanya 50. C, modalnya 30, tenaga kerjanya 60, sedangkan D, modalnya 20, tenaga kerjanya 80. Yang berikutnya kita akan membahas yang namanya biaya produksi. Nah, kenapa? Karena kegiatan produksi membutuhkan biaya. Biaya ini disebut biaya produksi ya. Pengertian dari biaya produksi ini oleh menurut Sukirno ya dalam bukunya, yaitu semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang produksi perusahaan tersebut. Ya, jenis-jenis biaya produksi ini, yang pertama adalah biaya produksi bedakan menjadi 2. Yang pertama, biaya produksi jangka pendek ya. Yang kedua adalah produksi jangka panjang. Sedangkan yang jangka pendek ada biaya tetap, biaya variabel, biaya marginal. Kita akan bahas ya, menghitung biaya produksi. Menghitung biaya total pertama itu dihitung dengan menjumlahkan total biaya dengan biaya variabel. Rumusnya adalah TC F sama dengan FC ditambah VC, di mana ya TC-nya itu total cost sama dengan Oke,
Laba maksimum menurut ekonomi murni, laba adalah peningkatan kekayaan seorang investor ya. Oke, kita lanjut. Kita akan bahas distribusi ya. Distribusi di sini banyak sekali para ahli dengan definisinya masing-masing ya. Agar lebih memahami arti dari distribusi, maka kita dapat merujuk beberapa ahli sebagai berikut ya. Menurut Sukartawi, distribusi artinya ialah aktivitas menyalurkan atau mengirim barang atau jasa sampai kepada konsumen akhir. Sedangkan menurut Asauri, distribusi adalah kegiatan memindahkan produk ya dari sumber konsumen akhir dengan saluran distribusi pada waktu yang tepat. Menurut Basu swasta, distribusi adalah saluran pemasaran yang dipakai oleh pembuat produksi untuk mengirimkan produknya ke industri atau konsumen. Yang berikutnya ada menurut Profesor Stewart dan kawan-kawan adalah strategi penyediaan barang bagi para pelanggan potensial. Ya. Nah, kita lihat yang berikutnya ya. Di sini langsung aja. Distribusi hasil dari kegiatan produksi yang akan disalurkan kepada konsumen melalui kegiatan distribusi ini ada dua ya, yaitu fungsinya adalah fungsi pokok yang pertama, yang kedua adalah fungsi tambahan. Fungsi pokok di sini ya, distribusi adalah sebagai alat pengangkut, sebagai penjualan, sebagai pembelian, sebagai penyimpanan, sebagai pengangkut standar kualitas barang, dan juga sebagai penanggung resiko. Sedangkan fungsi tambahannya yaitu sebagai penyeleksi, pengepak atau pengemas, yang ketiga adalah sebagai pemberi informasi. Nah, tujuan dari distribusi ya, tujuan utama dari distribusi adalah untuk menjamin kelangsungan aktivitas produksi dan menjamin produksi diterima dengan baik oleh si konsumen ya. Nah, ini yaitu ngapain? Menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen ya, tujuannya. Yang kedua adalah mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen. Yang berikutnya tercapai pemerataan produksi ya. Yang berikutnya menjaga kontinuitas produksi ya. Yang berikutnya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Yang terakhir adalah meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Itu tujuannya. Nah, kita lihat sistem distribusi ya. Sistem distribusi dibagi dua, ada langsung dan ada tidak langsung. Di sini sudah disiapkan nih ya gambarannya. Seorang produsen ya mengirimkan barang. Kalau yang distribusi langsung kita lihat ya, kita lihat ini langsung ke konsumen ya. Nah, mengirimkan barangnya ya. Nah, yang berikutnya sistem yang kedua yaitu tidak langsung. Artinya bagaimana? Kita lihat, oh, produsen mengirimkan barangnya ke perantara, maka dari perantara langsung dikirim ke konsumen ya. Itu simulasi cara mudahnya ya. Oke. Yang berikutnya siklus distribusi. Nah, di sini nih siklus distribusi barang ya, sesuai runtutannya itu ada SOP 1, 2, dan 3. Di sini ada kedatangan barang, ada penerimaan dan pengecekan, lalu didokumentasikan, lalu disimpan, lalu pemesanan obat gitu ya kalau memang itu lama gitu ya, lalu didokumentasikan lagi, lalu di packing, lalu pengantaran gitu ya. Kita lanjut saluran distribusi. Nah, ini ada 5 saluran distribusi tadi ya gambarannya. Dari yang pertama adalah
produsen langsung ke konsumen akhir. Yang kedua, dari produsen ke perantara dulu ke pengecer lalu konsumen akhir. Yang berikutnya produsen ke pedagang besar, ke pengecer lalu ke konsumen akhir ya di sini ya. Lalu di sini produsen, berikutnya agen ke pengecer dan konsumen akhir. Ada juga dari produsen lanjut ke agen, lalu ke pedagang besar, lalu ke pengecer, lalu ke konsumen akhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Ada faktor barang, ada faktor jasa, ada faktor pasar, ada faktor perusahaan, ada faktor kebiasaan dalam pembelian, ada jumlah barang, ada sifat produk, kalau luas daerah, sarana angkutan, sarana komunikasi, dan faktor biaya. Oke, kita masuk yang berikutnya adalah konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai atau kegunaan dari barang dan jasa. Orang yang melakukan konsumsi namanya konsumen. Faktor yang mempengaruhi konsumsi ada dua, faktor dari dalam dan kedua faktor dari luar. Dari dalam tuh apa aja ya? Yang pertama artinya dari pendapatan, kedua motivasi, tiga sikap dan kepribadian, empat adalah selera. Sedangkan faktor dari luar ada kebudayaan ya, lalu ada status sosial, yang berikutnya ada harga. Teori perilaku konsumen ini dijelaskan ada teori kardinal, ada teori ordinal ya. Nah, kita bahas di sini teori kardinal ya, yaitu menyatakan bahwa kegunaan dapat dihitung secara nominal, sebagaimana kita menghitung berat dengan gram atau kilo, panjang dengan sentimeter atau meter. Maka terjadilah di sini ada hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Hukum Gosen 1 menyatakan bahwa guna marginal yang terus menerus bila jumlah barang yang dikonsumsi pada waktu tertentu terus ditambah, maka guna total yang diperoleh akan bertambah. Tapi guna marginal akan semakin berkurang. Bahwa bila konsumsi terus dilakukan, guna total akan menurun dan guna marginal menjadi 0. Bahkan bisa di bawah 0. Contohnya apa ya? Di sini kita ambil ketika kita sedang berolahraga bersepeda dan merasa lelah akibat olahraga tersebut, maka kita akan minum segelas air. Ya. Dengan harga berapa di sini? 2.000 ya. Maka kemudian kita minum lagi gelas yang kedua, menjadi lebih nikmat ya. Dan kita minum lagi gelas yang ketiga, maka semakin lebih nikmat lagi. Ya, bahwa gelas yang ketiga ya. Nah, dengan harga 2.000 tersebut ya. Lalu yang berikutnya apa? Masuk ke gelas keempat, maka perut kita sudah mulai tidak menampung atau mulai kembung gitu ya. Pada akhirnya kamu merasakan minuman dari gelas yang keempat itu menjadi enak ya. Masuk ke gelas kelima kita sudah tidak bisa menampung gitu ya. Itu arti Gosen 1. Teori ordinal, utilitas diurutkan sesuai dengan tingkatan kebutuhan dan kesenangan akan suatu hal produk tertentu. Dian menyukai dua saya akan menjelaskan pelaku kegiatan ekonomi dan perannya. Pelaku kegiatan ekonomi dan perannya di sini saya akan bahas pertama rumah tangga konsumsi, 2 rumah tangga produksi, 3 rumah tangga pemerintah, keempat rumah tangga luar negeri. Rumah tangga konsumsi yaitu di sini merupakan pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Rumah tangga konsumsi juga menyediakan tenaga kerja yaitu juga tenaga usahawan. Selain itu juga memiliki faktor-faktor produksi lainnya, yaitu kekayaan alam, tanah, dan juga bangunan. Rumah tangga produksi di sini yang dimaksud yaitu perusahaan ya.
adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah, ya. Guna memproduksi barang dan jasa tersebut diperlukan input berupa tenaga kerja. Yang berikutnya bahan-bahan dasar dan bahan pembantu. Barang-barang modal seperti alat produksi yang dikomunikasikan dengan teknologi produksi. Nah, di sini nih di perusahaan itu otomatis dipimpin oleh seorang pengusaha. Oke, yang berikutnya rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah itu sama dengan rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Rumah tangga pemerintah juga dipandang sebagai satu unit ekonomi atau rumah tangga yang menghasilkan barang dan jasa, tetapi untuk kepentingan umum, ya. Di sini maksudnya apa, ya? Di sini pemerintah itu adalah badan yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Untuk apa? Untuk mengawasi kegiatan rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi supaya mereka melakukan kegiatan dengan cara yang wajar dan juga tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan. Badan pemerintah diantaranya ini Departemen Penanaman Modal, Badan Penanaman Modal, Bank Sentral, Parlemen, Rumah Tangga Daerah, juga Angkatan Bersenjata. Hasil kegiatan produksi output yang dilakukan pemerintah secara besar berupa jasa yang diselenggarakan untuk masyarakat secara keseluruhan, dan itu pun tidak diperjualbelikan di pasar. Ya, contohnya apa aja? Yaitu contohnya atau di sini bisa disebut juga jasa publik atau jasa kolektif, ya. Contohnya apa? Contohnya ada keamanan, pemerintah, pertahanan, pengadilan, hubungan politik dan segala macamnya, ya. Nah, satu lagi, masyarakat luar negeri. Dewasa ini hampir tidak ada yang namanya negara menutup, ya, hubungan untuk perdagangan, gitu ya. Jadi apa? Nah, kegiatan jual yang dilakukan masyarakat ke luar negeri, ya, itu akan menimbulkan arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri, yang disebut adalah ekspor. Nah, hasil dari ekspor tersebut maka ada yang dibayarkan dengan valuta asing, ya, menurut kurs tertentu, ya. Jadi keluarnya arus barang dan jasa diimbangi dengan arus uang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Kebalikannya, yang berikutnya adalah arus barang dan jasa yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri, disebut dengan impor. Oke, ya. Nah, kegiatan ekspor impor ini serta tinggi rendahnya kurs valuta asing berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Oke, yang berikutnya saya sudah siapkan diagram interaksi dua pelaku kegiatan ekonomi antara rumah tangga produksi dengan rumah tangga konsumsi, ya. Kita lihat di sini udah saya buat animasi simulasinya. Gimana caranya? Yuk, di sini ada, nah, rumah tangga konsumsi jalan ke rumah tangga produksi membawa faktor produksi. Artinya apa? Di rumah tangga konsumsi itu bahwa di rumah tangga kita ada yang namanya manusia yang punya SDM, maka itu adalah faktor produksi, ya. Yang punya tanah contohnya, yang punya bangunan, yang punya kendaraan, itu namanya faktor produksi yang dia bawa ke rumah tangga produksi. Artinya apa? Yang punya sumber daya manusia, maka punya tenaga kerja, dia akan bekerja di rumah tangga produksi. Dia punya tanah, maka akan disewakan ke rumah tangga produksi, gitu deh, dan sebagainya. Yang berikutnya apa? Dari rumah tangga produksi, karena dia membawa faktor produksi, nah, menghasilkan barang balas jasa. Artinya apa? Yang dia punya tenaga, dia dia kerja di rumah tangga produksi, maka dia menghasilkan balas jasa berupa uang, berupa gaji, ya. Ada yang berupa laba, ada yang berupa bunga dan sebagainya, ya. Yang berikutnya, rumah tangga konsumsi punya duit, lalu dia konsumsikan, ya. Nah, dia bawa duitnya dibelanjakan ke rumah tangga produksi. Dia bawa duit, lalu apa? Maka akan menghasilkan barang dan jasa yang dia inginkan. Dia beli untuk dikonsumsi, ya.
Demikian itu tadi interaksi dua pelaku produksi dengan konsumsi. Berikutnya diagram interaksi tiga pelaku kegiatan ekonomi antara rumah tangga produksi konsumsi dengan pemerintah. Di sini ya, di sini nanti yang berbeda ya. Tadi sama aja ya, rumah tangga konsumsi membawa faktor produksinya ke rumah tangga produksi. Lalu apa? Dari situ dia mendapatkan balas jasa berupa gaji ya, atau berupa bunga dan segala macam. Yang berikutnya dia konsumsikan ya uangnya untuk membayar apa yang dia butuhkan. Dia belanjakan untuk barang dan jasa yang dia inginkan. Nah, yang berikutnya ada apa lagi? Nah, dari rumah tangga konsumsi pada saat kita belanja maka ada yang namanya pajak ya. Pajak itulah dibawa ke pemerintah ya. Lalu apa dari hasil pemerintah? Duit atau pajak itu maka akan dibelanjakan oleh pemerintah ya. Kemana? Ke rumah tangga produksi ya. Lalu berikutnya apa yang terjadi? Maka rumah tangga produksi membawa hasilnya, membawa pajaknya ke pemerintah ya. Lalu apa yang terjadi lagi? Pihak pemerintah akan melakukan ya pelayanan publik. Dari mana dananya? Dari pajak yang dibayarkan oleh rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Dibuat apa? Dibuat sebuah pelayanan publik yang hasilnya menjadi lebih baik ya. Oke, yang berikutnya saya juga sudah siapkan diagram interaksi 4 pelaku kegiatan ekonomi antara rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, pemerintah, dan satu lagi ada yang namanya rumah tangga luar negeri ya. Nah, di sini sama diagramnya ya. Rumah tangga konsumsi ya membawa faktor produksi ke rumah tangga produksi, lalu mendapatkan balas jasa berupa gaji, uang sewa atau bunga. Lalu dia konsumsikan ya ke rumah tangga produksi. Lalu hasilnya yaitu mendapatkan barang dan jasa yang dia butuhkan. Lalu dia membayar pajak ke pemerintah. Pemerintah membeli ya, membelanjakan ya ke rumah tangga produksi. Lalu rumah tangga produksi membayarkan pajak kepada pemerintah. Lalu dari pemerintah dibuatkan pelayanan publik untuk masyarakat ya, menjadi lebih baik sarananya. Lalu apa yang terjadi? Nah, ini tambahannya ya, bahwa di sini rumah tangga konsumsi membawa barangnya ke rumah tangga ke luar negeri ya. Artinya apa? Dia ekspor ya. Dia ekspor ke luar negeri lalu mendapatkan apa? Mendapatkan balas jasanya berupa uang. Artinya di sini adalah devisa. Ya, devisa. Lalu apa yang berikutnya? Pengusaha membawa uangnya ke luar negeri. Di sini untuk apa? Untuk membelanjakan kebutuhannya, lalu mendapatkan apa? Membawa barang dari pesan masuk ke dalam negeri. Artinya di sini terjadilah impor ya. Demikianlah interaksi 4 pelaku kegiatan ekonomi yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.